Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012. Di mana di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai review PPT dengan judul Manajemen Resiko Proyek dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Eri Mustar Hasiri, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Oke, kita lanjut pada video penjelasannya. Oke, di sini saya akan mereview tentang PPT dengan judul Manajemen Resiko Proyek. Nah, di sini ada poin problem, di mana problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Nah, kita ambil contoh yaitu pada macet di Jakarta yang merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Risk. Nah, risknya itu resiko, di mana sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, yang baru merupakan perkiraan yang akan terjadinya pada saat nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Lanjut di sini. Berdasarkan ISO atau ISO, pengertian resiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Yang pertama, efek. Nah, efek ini berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Di mana efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kemudian kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan di mana kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa. Kemudian ketiga itu ada sasaran, di mana sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai. Kemudian resiko. Nah, menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Oke, lanjut pada manajemen resiko proyek. Nah, di mana manajemen resiko proyek mengidentifikasi atau menganalisa dan merespon terhadap resiko yang ada selama proyek agar proyek tersebut tercapai. Kemudian manajemen resiko. Yang pertama ada pengendalian resiko dan pendanaan resiko. Nah, untuk pengendalian resiko ada risk avoidance, kemudian segregation, kemudian loss prevention, kemudian loss reduction, kemudian non insurance transfers. Kemudian untuk pendanaan pada resiko yang pertama adalah ada risk retention, kemudian yang kedua itu adalah risk transfer. Lanjut pada poin dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan, dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian masuk pada poin proses manajemen resiko proyek. Yang pertama itu adalah perencanaan manajemen resiko. Yang kedua, identifikasi resiko. Ketiga, melakukan analisa resiko kualitatif. Keempat, melakukan analisa resiko secara kuantitatif. Kelima, merencanakan respon terhadap resiko. Dan yang keenam yaitu monitoring dan pengendalian resiko.
Lanjut pada perencanaan. Pertama, perencanaan itu ada input, teknik, dan output. Nah, untuk inputnya itu kadang pertama ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Kemudian pada teknik. Tekniknya itu ada planning, meeting, and analysis. Nah, untuk outputnya itu ada rencana manajemen resiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori resiko, dan definisi peluang dan dampak resiko. Lanjut, identifikasi resiko. Ini sama tadi ada input, teknik, dan output. Untuk inputnya itu ada faktor lingkungan, yang kedua aset proses organisasi, ketiga pernyataan ruang lingkup proyek, keempat rencana manajemen proyek, dan kelima rencana manajemen resiko. Untuk tekniknya sendiri itu ada documentation review, kedua brainstorming, ketiga DLP, keempat interview, kelima root cause identification, kelima SWOT, kemudian yang terakhir itu analisis checklist dan serta teknik diagram yaitu cause effect dan flowchart. Untuk outputnya sendiri ada risk register. Yang pertama daftar resiko teridentifikasi, yang kedua daftar respon potensial, ketiga resiko akar penyebab, dan keempat itu kategori risiko yang update. Lanjut pada analisa risiko kualitatif. Nah, untuk inputnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk teknik dan outputnya berbeda. Nah, untuk tekniknya sendiri di sini ada penilaian probabilitas dan ada penilaian probabilitas dan dampak risiko, kedua matriks probabilitas dan dampak, ketiga penilaian mutu data risiko, keempat kategorisasi risiko, dan yang kelima yaitu penilaian urgensi risiko. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu ada risk register atau update. Lanjut pada analisa risiko kuantitatif. Nah, untuk outputnya sama juga dengan sebelumnya, tapi di yang terakhir di sini ada rencana manajemen proyek. Untuk teknik dan outputnya, nah untuk tekniknya itu ada data gathering yaitu interviewing, ada probability, distribution, expert judgment. Kemudian ada quantitative teknik, analisis sensitivitas, analisis expected, monitoring value atau EMV, pohon keputusan, dan modeling dan simulasi. Kemudian untuk outputnya sendiri itu ada risk register atau updates, di mana analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Kemudian perencanaan respon risiko. Inputnya itu ada risk management plan dan risk register. Tekniknya sendiri itu ada strategi untuk risiko negatif atau ancaman, kemudian strategi untuk risiko positif atau keselamatan, kemudian strategi untuk ancaman dan keselamatan, dan strategi respon kontingen. Kemudian untuk outputnya sendiri ada risk register yaitu updates, itu kedua project management plan atau updates. Kemudian yang ketiga itu ada risk related contractual agreement. Lanjut pada pengendalian dan monitoring risiko. Di sini kita bisa lihat sendiri untuk input, teknik dan outputnya. Nah, untuk inputnya yaitu sama dengan tadi, tapi yang membedakan di sini ada approved change records, kemudian work performance information. Untuk tekniknya sendiri ada risk reassessment, kemudian risk audits, kemudian variance and trend analysis, kemudian technical performance measuring, kemudian reserve analysis, kemudian status meeting. Untuk outputnya sama dengan sebelumnya. Oke, lanjut pada poin selanjutnya itu resiko negatif dan resiko positif. Nah, untuk resiko negatifnya dia akan melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian
Untuk resiko positifnya sendiri adalah resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut sebagai peluang atau kesempatan. Kemudian ada strategi resiko negatif, yaitu ada avoid, transfer, dan mitigate. Nah, untuk avoid-nya itu penghindaran resiko yang melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko merugikan. Kemudian transfer yaitu pemindahan resiko yang mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Kemudian ada mitigate, yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa yang berisiko merugikan ke ambang atau batas yang diterima. Kemudian di sini ada strategi resiko positif. Yang pertama ada exploit, kedua share, dan ketiga enhance. Ya, oke. Yang pertama exploit, dimana exploit ini adalah strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Yang kedua share. Nah, share ini adalah alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Yang ketiga enhance, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengambilan kunci dari risiko yang berdampak positif. Lanjut pada perencanaan manajemen risiko. Yang penting ada di sini adalah output. Nah, di sini yaitu output dokumen rencana pengelolaan risiko. Kemudian beresiko prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek dan isi dokumen manajemen risiko. Nah, untuk isi dokumen manajemen risiko meliputi metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan terakhir yaitu dokumentasi risiko. Lanjut ke poin rencana kontingensi, di mana yang pertama ada rencana kontingensi, kedua fallback plans. Nah, untuk rencana kontingensi yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Yang kedua itu ada fallback plans, di mana rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Nah, di sini ada kategori risiko. Yang pertama risiko pasar, kedua risiko finansial, ketiga risiko teknologi, keempat risiko manusia, dan yang kelima yaitu risiko proses. Kemudian masuk ke poin risk breakdown struktur. Yang pertama, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Nah, di sini ada contoh risk breakdown struktur. Kita bisa lihat IT untuk contoh risk breakdown strukturnya. Oke, lanjut lagi pada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Di sini kita bisa lihat ada integration, scope, time, cost, quality, human resource, kemudian communication, kemudian risk dan proses itu. Kemudian lanjut identifikasi resiko, di mana proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, di mana alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi resiko yang pertama ada brainstorming, kedua DLP, ketiga interview, dan keempat analisis SWOT atau SWOT. Kemudian lanjut ke brainstorming, di mana brainstorming adalah membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Kemudian teknik DLP. Nah, untuk teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Kemudian interview. Nah, untuk interview ini adalah sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. Kemudian SWOT. Nah, untuk SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Kemudian
membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Lanjut pada risk register. Pertama, yaitu dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Ada risk event. Nah, risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Nah, di sini ada contoh risk register. Dia meliputi nomor, rank risk, kemudian deskripsi, kemudian kategori road, triggers, potential risk, probability, impact, dan status. Kemudian masuk pada matriks probabilitas. Nah, matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko yang dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Sini ada contoh matriks probabilitas. Kita bisa lihat probability. Ada high, medium, low, medium impact, dan high. Lanjut ke poin selanjutnya, itu analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisa decision tree, kemudian simulasi, dan analisa sensitivitas. Kemudian ada Decision Tree and Expected Monitoring Value atau EMV, di mana di sini ada decision tree. Nah, decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Di sini ada contoh diagramnya. Ada gambaran diagram decision tree-nya. Kemudian lanjut untuk menghitung EMV atau Expected Monitoring Value. Kemudian di sini ada tahapan menghitung EMV. Yang pertama, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Lanjut pada contoh kasus EMV-nya. Ini kita bisa lihat. Nah, di sini untuk penyelesaian kasus EMV-nya. Oke, lanjut pada poin selanjutnya, itu strategi respon terhadap risiko negatif. Pertama, risk avoidance, yaitu mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian risk reduction, yaitu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Kemudian masuk pada strategi respon terhadap risiko negatif lanjutannya itu adalah risk transfer dan risk mitigation. Yang pertama ada risk transfer. Dia akan mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek. Kemudian risk mitigation, yaitu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Kemudian strategi respon terhadap risiko positif. Pertama, eksploitasi risiko, dan yang kedua membagi risiko. Di mana untuk eksploitasi risiko itu memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Kemudian membagi risiko, yaitu berkolaborasi dengan departemen atau pihak lainnya untuk mengeksploitasi risiko positif. Lanjutan itu meningkatkan risiko dan menerima risiko. Kemudian masuk pada poin risiko residual, di mana risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Oke, mungkin itu saja penjelasan review PPT dengan judul Manajemen Risiko Proyek dan mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Mungkin ada salah kata atau pengucapan bahasa Inggris yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri video penjelasan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.